Oke, halo semuanya, welcome ya di channel Mr. Franklin. Dan hari ini kembali kita akan update market seperti biasa untuk IHSG Daily di hari Jumat tanggal 8 September di tahun 2023. Dan seperti yang kemarin saya sempat jelaskan ya, hari ini berpotensi mengalami koreksi dan terlihat ya hari ini mengalami koreksi yang cukup masif dengan pelemahan dengan penutupan di minus 0,59% di level 6.955. Nah, kita akan coba lihat secara banking apakah hari ini pelemahan didukung dengan banking ya. Bank BCA ini cukup bertahan ya teman-teman di 9175. Lalu Bank Mandiri ini salah satu bank yang cukup mengalami koreksi hari ini ya, cukup lumayan dalam juga, minus 2,89% di 5.875. Lalu Bank BNI ini koreksi tipis dengan closingan di 9.500. Sedangkan untuk Bank BRI ini juga cukup mengalami koreksi yang lumayan dalam dengan minus 2,24% di level 5.450 teman-teman. Jadi hari ini bisa dibilang pelemahan cukup didukung dengan banking ya. Namun terlihat untuk GoTo nih tadi sempat menguat ya. Ini didukung dengan sentimen. Dengan nanti kita akan bahas untuk GoTo teman-teman. Namun bisa dibilang GoTo yang cukup menahan market hari ini sehingga secara pelemahan nggak terlalu signifikan teman-teman. Kemudian secara sektoral ya kita lihat hari ini yang cukup mendorong pelemahan dari sektor transportasi, kemudian properti juga hari ini cukup tertekan. Lalu sektor infrastruktur ini juga saya lihat cukup banyak yang mengalami koreksi ya. Lalu industri, energi dan juga perbankan teman-teman. Sedangkan yang menguat dari sektor teknologi seperti yang tadi saya mention untuk GoTo yang hari ini bisa dibilang cukup menguat. Lalu untuk rupiah so far kembali sedikit bermain melemah ya. Kemarin kan sempat di 15.200. Untuk saat ini rupiah kita berada kembali di kisaran 15.300-an teman-teman. Kemudian untuk sektoral charting, secara teknikal langsung aja kita lihat. Di sini secara teknikal seperti yang kemarin saya jelaskan setelah terreject 3 hari kemarin ini, dan hari ini mengalami koreksi yang bisa dibilang cukup lumayan masif. Tadi sempat menyentuh ya ke level 6.920-an yang berperan sebagai support di sini untuk isi kita. Jadi so far kalau saya bisa bilang masih dalam fase konsolidasi di sini untuk IHSG kita, kurang lebih di supportnya di 6.920-an ya, sampai dengan di kisaran 7.000. Jadi so far selama IHSG kita masih bermain dalam area ini, masih cukup aman menurut saya untuk progresnya ya untuk IHSG kita. Tapi kalau misalkan support di kisaran 6.920 dijebol, ini harap cukup waspada teman karena potensi bisa untuk malah terjadi reversal dan mengalami koreksi lanjutan nih. Oke, jadi kurang lebih market hari ini seperti itu teman-teman untuk update-nya ya. Jadi kita perlu pantau nih bagaimana progresnya, apakah IHSG kita akan mampu untuk berhasil bertahan di atas supportnya atau justru akan breakdown dan kembali melemah lagi. Dan sesuai yang sempat saya mention di awal, hari ini kita akan membahas sebuah emiten yaitu GoTo teman-teman, lagi-lagi GoTo ya. Namun ini terkait juga dengan beritanya yang kita lihat dulu, yang dimana TikTok merupakan salah satu pesaing dari GoTo. Yang kita tahu TikTok ini menjalankan media sosial ya dan juga e-commerce melalui TikTok Shop. Dan TikTok Shop ini kalau kalian perhatikan mostly barang-barangnya itu barang-barang impor dari China teman-teman.
yang tentunya merusak ekosistem dari UMKM lokal. Dan oleh karena itu ya, di sini oleh Menteri Koperasi dan juga UKM Bapak Teten Mas Duki, ia mengatakan bahwa pemerintah harus mengambil langkah tegas dalam membatasi produk impor yang dinilai merusak pasar UMKM lokal. Dan platform yang menjadi sorotan adalah TikTok Shop, karena menurutnya penggabungan antara media sosial dan juga e-commerce perlu diatur dalam regulasi, seperti yang dilakukan oleh Amerika dan juga India. Jadi hari ini terkait dengan TikTok, yang kita tahu saat ini tengah dalam regulasi teman-teman untuk mengatur bagaimana regulasi untuk melakukan penjualannya ya, tentunya di media sosial TikTok itu sendiri. Dan dengan katalis ini menjadi cukup positif untuk beberapa e-commerce dan juga marketplace lokal kita ya, seperti Tokopedia, kemudian Bukalapak, dan juga Blibli.com, teman-teman. Nah, seiring dengan itu, kita akan coba lihat secara teknikalnya dengan ketiga emiten tersebut ya. Ketiga emiten e-commerce dan juga marketplace kita nih, yang lokal. Nah, kita mulai dengan Gotoh, yang dimana Gotoh hari ini sempat menguat tadi, sempat menguji ke level 99 ya, menyentuh dengan penguatan tadi sempat mencapai 10% mungkin kalau saya hitung. Namun di sini sangat disayangkan ya, Gotoh ini dia posisinya closingannya cukup kurang bagus, dia kembali tereject dari resistnya yang cukup kuat nih di 98. Padahal kalau saya lihat untuk Gotoh ini dia sebenarnya cukup menarik untuk pendek, dia bisa membentuk untuk semacam inverted head and shoulder, teman. Di sini dengan neckline-nya yang harus ditembus adalah di 98 ya, ini yang tadi saya mention sebagai resisten. Nah, 98 ini merupakan resisten untuk Gotoh sementara waktu ini yang cukup penting. Kalau misalkan dia berhasil untuk break ke atas 98 dan stabil di atas harga tersebut, ini berpotensi bisa kembali menguat sih menurut saya untuk Gotoh ya, dalam jangka pendek. Jadi silahkan dipantau kalau misalkan bisa berhasil bertahan nih di atas supportnya kurang lebih di 90, teman. Ini support untuk Gotoh ya, so far secara pendek di 90. Kalau misalkan berhasil bertahan di atas harga ini, harusnya ada potensi untuk Gotoh bisa kembali menguat sih menurut saya. Dan juga kalau misalkan kalian mau nunggu, ini ada gap yang terbentuk ya di harga 91 nih. Jadi silakan yang kalau mau yang menunggu agak di bawah, ini bisa di kisaran 91, teman. Dan juga untuk Gotoh ya, tadi saya kelupaan, ada juga katalis positif yang dimana Gotoh ini masuk dalam indeks FTSE ESG Low Carbon, teman. Jadi Gotoh mendapat katalis positif ya dengan masuk dalam indeks tersebut. Jadi kita lihat hari ini Gotoh cukup menguat bisa dibilang, namun secara closingan cukup kurang bagus, dan potensi bisa kembali rebound asalkan bisa bertahan di atas support di atas 90, teman ya. Oke, silahkan dipantau untuk Gotoh. Kemudian yang kedua untuk marketplace lokal kita juga ya, untuk Bukalapak di sini. Oke, Bukalapak hari ini juga terlihat tadi sempat menguat dengan sentimen tersebut, dengan volume yang cukup tinggi hari ini ya, cukup besar hari ini untuk transaksinya. Dan posisinya ini untuk Bukalapak dia udah berada di resisten yang cukup penting, yaitu which is di kisaran 244 sampai dengan 250-an. Jadi area ini bisa saya bilang sebagai resist yang cukup penting untuk Bukalapak ya. So far, kalau misalkan bisa berhasil break ke atas resisten ini, ada potensi bisa kembali lanjut menguat sih untuk Bukalapak.
Jadi silahkan dipantau juga untuk Bukalapak, teman-teman. Secara panjang, kalau misalkan kita lihat untuk Bukalapak ya, di sini Bukalapak semenjak waktu IPO, dia posisinya langsung kembali turun ya, koreksi. Dan sempat menyentuh ke sekitaran 190-an, lalu kembali rebound. Dan harusnya nih kalau misalkan Bukalapak bisa kembali minimal ke atas 250, ini ada potensi untuk reversal secara jangka pendek sih menurut saya pribadi. Jadi silakan dipantau kalau misalkan Bukalapak berhasil untuk breakout ke atas 250 sebagai resistennya. Ini bisa jadi petanda bahwa emiten ini bisa kembali untuk lanjut menguat. Jadi silakan dipantau teman-teman di dekat support terdekat ya. Oke, kemudian yang terakhir untuk beli dengan kodenya beli. Hari ini tadi sempat ada tarikan ke atas nih, sempat ke 496 ya untuk beli. Namun ini closingannya cukup sangat kurang bagus teman-teman. Langsung kembali ke harga asalnya ya di 452. Yang kita tahu beli ini ada yang menahan teman-teman ya, mungkin dari kepentingan mereka nih, dari orang dalam mereka yang menahan di harga 452. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya untuk antrian dari beli ini cukup besar, ada di harga 452. Dan tujuannya supaya beli dia nggak jatuh hatinya lebih dalam lagi ya teman-teman. Nah, jadi untuk beli kalau secara teknikal saya sih lihat kurang menarik ya. Namun kalau secara fundamental kalian akan lihat secara laporan keuangannya, yang dimana secara laporan keuangan ini masih terbilang cukup rugi ya perusahaannya untuk beli. Jadi secara fundamental pun masih belum cukup menarik ya teman. Oleh karena itu terlihat juga belum ada pergerakan yang signifikan dari emiten satu ini. Oke, jadi kurang lebih demikian teman untuk pembahasan kita di hari ini. 3 emiten marketplace dan juga e-commerce lokal yang tentunya diuntungkan dengan TikTok yang segera akan diregulasi teman-teman. Oke, jadi demikian untuk hari ini dan juga berakhir untuk pembahasan kita di IHSG Daily untuk hari Jumat tanggal 8 September di tahun 2023. Oke, thank you guys untuk hari ini kesempatannya. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Salam trading.